Apa kabar sahabat Unrika? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Edu Kreasi Unrika, sebuah program acara khusus terkait dengan dunia pendidikan yang penuh dengan kreativitas dan diharapkan akan menambah inspirasi bagi warga masyarakat Kota Batam, khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan. Baik sahabat Unrika dan pemirsa Unrika TV dimanapun Anda berada di kesempatan saat sekarang ini, senang sekali saya bisa membawa narasumber yang memang benar-benar luar biasa dan dapat menginspirasi khususnya bagi mahasiswa yang saat sekarang ini sedang duduk di bangku perkuliahan dan mungkin punya rencana untuk menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Telah hadir narasumber kita di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Ibu Siti Masito, Sarjana Pendidikan, yang juga merupakan alumni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika ya? Ya, benar sekali Pak. Sehat Ya. Bu Siti ya? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Kalau Bu Siti ini memang sudah sangat terkenal sahabat Unrika. Jadi kalau untuk standar matematika SMK, saya yakin anak SMK se-Kota Batam bakal mengenal Ibu Siti begitu ya. Alhamdulillah. Karena memang tidak hanya terkait dengan matematika namun juga seni. Nah, nanti kita akan membahas apa saja yang sudah dilakukan dan terkait dengan program kerja MGMP seperti apa nanti kita akan kulik. Dan hari ini juga hadir Wakil Ketua MGMP Bapak Erlan Juarsah, Sarjana Teknik Pak ya. Ya. Sehat Pak? Sehat Pak. Boleh disapa sahabat Unrika dulu silakan. Sahabat Unrika, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Siti dan juga Bapak Erlan, ini kan Ibu dan juga Bapak merupakan pengurus dari MGMP begitu ya? Jadi terkait dengan MGMP, mungkin ada mahasiswa yang nggak tahu nih apa sih sebenarnya MGMP itu? Boleh dijelaskan, Bu Siti dulu mungkin sebagai ketuanya. Silakan. Terima kasih sahabat Unrika. Jadi MGMP itu adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMK Kota Batam. Jadi MGMP itu adalah komunitas belajar untuk guru-guru yang mengajar matematika se-Kota Batam gitu Bapak. Ya, dan terkait dengan tugas pokoknya bagaimana Pak Erlan mungkin akan menambahkan MGMP karena Bapak juga udah cukup lama bergabung di MGMP Pak ya. Ya, begitulah kami banyak berkolaborasi dengan guru-guru mapel, seperti misalnya kita membuat modul-modul ajar dan perkembangan-perkembangan terbaru. Kadang kan pendidikan ini selalu ada perubahan ya, baik dari kurikulum. Nah itu kita selalu ada terupdate, baik dari pembimbing maupun dari namanya pengawas gitu. Iya, bahkan media pembelajaran pun ikut update setiap saat begitu ya, seiring dengan kurikulum yang berlaku begitu. Iya. Nah, MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ini artinya kan memang guru-guru se-Kota Batam begitu ya, untuk dikumpulkan, kemudian dilakukan koordinasi. Nah, sejauh ini program kerja yang sudah dilakukan oleh MGMP sendiri bagaimana, Bu Siti? Banyak sih Pak ya. Jadi kita yang pertama itu kurikulum Merdeka ini kan baru sekitar kurang lebih 3 tahun ya Pak ya. Jadi tentunya kita harus mensosialisasi kepada seluruh guru-guru matematika untuk kurikulum Merdeka. Dari pertama mulai CP, jadi ini kita ada CP terbaru Pak, versi 2024 dan itu baru kemarin kita sosialisasikan kepada guru-guru matematika. Setelah itu, setelah CP kita juga ada mengembangkan modul ajar. Kebetulan modul ajar juga kita dibantu oleh dosen-dosen Unrika yang hebat ya untuk mengembangkan asesmen yang terbaik penilaian. Jadi memang sekarang itu karena kita sudah kurikulum Merdeka otomatis banyak hal yang harus kita perbaharui gitu ya Pak ya. Setiap bulan kita itu ada tatap muka Pak di MGMP dan setiap bulan kita harus upgrade ilmu terbaru. Jadi setiap bulan melakukan koordinasi dengan guru-guru matematika se-Kota Batam khususnya untuk sekolah menengah kejuruan begitu ya, Bu Siti dan juga Pak Irlan ya. Iya betul. Nah terkait dengan melakukan koordinasi dengan berbagai tentu aja dari berbagai latar belakang sekolah ya, baik SMK negeri maupun SMK swasta begitu. Ini kan cukup menarik ya, artinya juga memang banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kayak tadi terkait dengan update, kemudian sosialisasi terkait dengan CP, capaian pembelajaran begitu ya. Ini juga merupakan hal baru. Tentu aja kalau nggak bergabung dengan MGMP bakal ketinggalan begitu ya. Iya, benar sekali. Kalau terkait dengan MGMP kan sudah berjalan. Kalau untuk kedepannya, Pak Erlan, bagaimana program yang akan dilakukan mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan? Ya itulah kita harus selalu mengikuti perkembangan terbaru ya. Apalagi sekarang zaman ChatGPT ya, semuanya harus instan gitu kan. Jadi kita tuh ya harus mengikuti perkembangan karena kita memberikan sesuatu itu memang harus kedepannya tuh harus lebih maju lagi.
Begitu. Jadi kita Artinya harus juga guru harus terus update begitu update ya. betul. Karena kalau tidak ya kita akan tertinggal gitu. Malah kadang duluan murid yang tahu daripada kita. Pun saya boleh tambahkan Pak, jadi kebetulan kita ada program kerja nih Pak, nanti tanggal 28 Oktober jangan lupa ikuti dan ramaikan, kita ada Olimpiade Matematika SMK tingkat Kota Batam. 28 Oktober ya. 28 Oktober, ini Sumpah Pemuda ya. Mungkin Jadi bisa diajak sahabat Unrika untuk bergabung khusus buat anak SMK berarti kan? sebetulnya untuk khusus anak SMK. Ajak sekalian promosi silakan. Ya boleh. Jadi sahabat-sahabat Unrika boleh ikut serta hadir menonton ya. Jadi menonton untuk adik-adiknya yang akan berusaha, bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan ini juga kita tentunya bekerja sama dengan Unrika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Matematika. Dan diadakan di mana pun itu? di Unrika. Di sini ya. Di Jadi sini, ketika di silakan Unrika. bisa bergabung Iya. tanggal 28 Oktober begitu ya, Bu Siti ya. Harapannya nanti kompetisi berjalan dengan baik, mendapatkan pemenang yang terbaik juga begitu Bu Siti. Ini kan merupakan salah satu program kerja dari MGMP begitu ya, Pak Erlan dan juga Bu Siti. Mungkin juga perlu informasi juga kepada masyarakat bahwa MGMP ini sebenarnya berdiri sejak kapan begitu? Oke, untuk sejarahnya sebetulnya berdirinya MGMP itu tahun 2000 dan itu ketua yang pertama adalah Pak Agus Sahrir. Beliau juga merupakan dosen Unrika pada zaman dulu dan sekarang beliau merupakan kepala sekolah di SMK Negeri 3 Batam. Ya, beliau saat ini juga menjabat Pak menjadi pembina MGMP Matematika Beliau tingkat pembinanya Kota ya. Mungkin Batam. Pak Agus Sahrir saat ini sedang nonton, disapa juga Bu Ya, Siti. halo Pak Agus. Iya. Nah, artinya kan sudah 24 tahun nih Pak Erlan ya, MGP ini Iya. sudah banyak menghasilkan baik prestasi di guru maupun di siswa begitu ya, sudah menelurkan banyak bibit unggul juga. Nah, terkait dengan keterlibatan sekolah di bawah MGMP sendiri ada berapa sekolah untuk Kota Batam sendiri? Baik, yang terdaftar SMK sekota Batam itu ada 64. Namun yang sekarang terdaftar menjadi anggota yang aktif di kita itu sekitar 44 sekolah. Ada Dan- 20 sekolah yang entah kemana begitu? Iya, yang saya juga tidak tahu nih apakah ada guru matematikanya atau tidak. Kadang kan guru itu bisa campur-campur ya Pak ya. Jadi itu juga mohon mungkin dengan adanya kegiatan ini bagi Bapak Ibu kepala sekolah di SMK yang belum aktif guru-gurunya boleh nanti diikutsertakan guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan kami setiap bulannya, setiap tanggal 4 awal bulan. Oke, karena Iya. dari 64 SMK sekota Batam yang saat sekarang ini bergabung dan aktif itu 44. Ya. Artinya memang 20 sekolah ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Kenapa belum bergabung? Apakah memang belum ada guru matematikanya atau seperti apa begitu ya? Ya, benar Karena sekali memang Pak. kegiatan MGMP ini kan banyak sisi positifnya ya Pak Erlan dan juga Bu Siti ya. Iya. Banyak hal yang bisa didapatkan di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang SMK, ada teknik, ada non teknik. Dengan adanya perbedaan tersebut, ada sebuah kendala atau ini merupakan sebuah tantangan? Jadi ini sebetulnya merupakan tantangan sahabat Unrika ya. Jadi kita punya kalau di SMK di Batam ini kan ada jurusan teknik, ada yang bisnis manajemen, ada yang perhotelan, pariwisata, ada juga perkapalan, farmasi, kesehatan gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya berbagai macam jurusan yang ada, kita jadi berkolaborasi Pak. Jadi kita membentuk modul ajar sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Jadi misalnya kalau untuk bisnis manajemen mungkin guru-guru yang di SMK bisnis manajemen negeri dengan swasta bisa berkolaborasi membuat modul ajar Bersama-sama bersama-sama begitu ya. Tentunya kan memudahkan kinerja kita Pak sebagai guru. Jadi terbantu begitu ya Pak Erlang ya. Iya, Mungkin betul. antar sekolah baik sekolah negeri maupun swasta yang punya guru SMK kemudian masing-masing berkumpul katakanlah teknik dengan teknik, Iya. non teknik Iya. dengan non teknik Iya. begitu ada Dan sebuah biasanya output. juga sampai ke pembuatan soal-soal ya Bu ya. Iya, Per betul. jurusan dibuat Iya. kelompok-kelompok itu. Misalnya kelompok teknik Iya. kita buat, ada kelompok pariwisata gitu dibuat sehingga kita memang kolaborasi itu sangat membantu dalam kita sesuai dengan jurusan masing-masing terutama. Iya, jadi di satu sisi guru terbantu dengan kinerjanya karena bisa dikerjakan secara bersama-sama. Di satu sisi juga ada luarannya, ada hasilnya, ada outputnya Iya, begitu Pak Erlan. Sampai dengan saat sekarang ini bagaimana yang sudah dihasilkan terkait dengan mungkin bahan ajar sudah sejumlah
berapa dalam bentuk eksemplar atau seperti apa, atau mungkin bank soal atau seperti apa begitu? Untuk saat ini kita sudah punya modul ajar dari beberapa jurusan yang ada di SMK di Kota Batam. Jadi kita sudah punya, hanya perlu waktu untuk memvalidasi dan mencetak ya Pak ya, kalau kita mau jadikan sebuah buku jurnal gitu ya Pak Dan ya. memang Jadi, ada rencana kan ada kita mau rencana kerjasama. bersama dengan Erlangga gitu Iya. untuk membuat produk buku sendiri atau modul sendiri dari Iya. MGMP Matematika. Ini Iya. menarik sekali. Iya. Artinya dari teman-teman MGMP untuk teman-teman MGMP juga begitu. Iya, Iya. dan tentunya bukan hanya sekedar kita ya Pak ya, komunitas kita, ini imbasnya ke peserta didik tentunya. Ketika kita membuat suatu modul bahan ajar, di situ ada mungkin soal-soal yang akan kita bahas, tentu kan anak-anak juga terbantu. Oh, materinya ini aja gitu kan. Jadi itu sebetulnya berdampak bagi seluruh sih Pak. Iya. Baik guru maupun siswanya begitu. Nah, Bu Sida juga Pak Erlangga sudah cukup lama tergabung menjadi, sebelumnya menjadi anggota MGMP tentu aja, sebelum menjadi ketua dan wakil ketua begitu. Ini bagaimana pengalaman menjadi pengurus saat sekarang ini? Ini adalah hal yang menyenangkan atau sebenarnya ini sebuah beban atau seperti apa, Pak Erlangga dan juga Bu Siti, silakan. Kalau di saya sebetulnya ini adalah sebuah tantangan karena memang semenjak zamannya COVID itu untuk membangkitkan gairah kita berorganisasi itu butuh effort yang lebih ya Pak ya. Karena sebelumnya pandemi kita sebetulnya hampir mati suri gitu ya. Untuk membangkitkan itu nggak mudah. Jadi itu tuntutan dan tantangannya itu besar. Alhamdulillah saya mendapatkan partner yang sangat luar biasa. Ketika kita memberikan masukan ataupun dapat masukan dapat dari anggota itu semuanya berkontribusi. Oh iya Bu, itu bagus Bu. Oh iya Bu, boleh mungkin ditambah ini. Jadi kita semakin semangat Pak, semakin bergairah mengurus organisasi yang sangat besar ini Pak, dengan jumlah anggota yang 133. 133 dari 44 sekolah tadi ya. Dari 44 sekolah itu yang terdaftar di SIM PKB. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di SIM PKB itu biasanya karena beberapa faktor. Yang pertama, baru bergabung Pak. Jadi untuk masuk ke komunitas SIM PKB minimal syaratnya harus 2 tahun berada di Dapodik, aktif mengajar matematika begitu. Setelah 2 tahun baru Terdata bisa masuk ke SIM PKB. Jadi ini yang saya sebutkan tadi 133 adalah guru yang aktif, sudah mengajar pastinya lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun begitu. Kalau dari Pak Erlang sendiri bagaimana terkait dengan Kalau pengalaman saya menarik ya selama menjadi gini, pengurus? kita itu kan awalnya ya kan kita selalu mengikutin saja, tetapi ya tadi kita mau nggak mau dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi setelah kita mengalami COVID gitu kan, kita itu ya mau tidak mau, terima tidak terima, itu perubahan itu pasti gitu kan, sehingga dengan itu juga kita otomatis mengikuti gitu. Dengan mengikuti akhirnya kita banyak belajar di situ, banyak belajar. Oh ternyata tadi kata Bu Siti itu bahwa apa tadi hambatan-hambatan itu adalah suatu tantangan untuk kita meningkatkan level kita gitu ke yang lebih baik lagi terutama. Ya, apalagi Bu Siti dari SMK 1 ya? Saya Kalau ngajar di Pak Erlang SMK 7. dari SMK 7. Nah, ini kan dari 2 sekolah yang berbeda. Tentu aja ketika komunikasi juga dengan jarak yang saya kira juga bukan tempat yang berdekatan begitu ya. Dalam pelaksanaannya tentu aja ada sebuah hambatan-hambatan begitu atau seperti apa, Pak Erlang? Biasanya kami ada grup inti gitu ya, selain ada grup MGMP, misalnya ada kegiatan ini kami buat grup lagi, ada kegiatan apa lain lagi kita buat grup lagi, sehingga itu sangat memudahkan. Sampai WA-nya penuh grup gitu Pak. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa sepanjang itu positif untuk bisa berkomunikasi dan menghasilkan sesuatu, nggak masalah begitu Pak Erlan ya. Iya. Pak Erlan dari SMK 7, kemudian Bu Siti dari SMK 1, keduanya ini teknik atau ada non tekniknya juga? Kalau kami ada teknik semua kami. Teknik semua, SMK 7 teknik komputer semua. ya. Teknik semua, kalau SMK 1 juga teknik semua begitu ya. Nah, kalau untuk yang non teknik bagaimana ini terkait dengan upaya untuk menselaraskan? Tentu aja materinya kan tidak sama ya. Tidak sama persis gitu. Mungkin ada sebuah perbedaan di situ. Sebetulnya untuk yang kelas 10 sebetulnya hampir sama persis Pak, disetarakan SMA SMK untuk kelas 10 di seluruh bidang ya Pak ya. Yang membedakan itu di tingkat kelas 11 atau fase F. Nah, yang membedakan itu mulai masuk matematika kejuruan itu ada di fase F, itu kelas 11 dan kelas 12. Itu yang kita upayakan sebisa mungkin ketika kita membuat suatu modul ajar itu harus memasuki atau merasai jurusannya. Contoh, misalnya saya berada di jurusan mesin. Hari ini juga saya pakai kostum mesin ya Pak ya. Kostum
mesin di SMK Negeri 1 Batam. Iya, guru-gurunya. Jadi matematika yang saya ajarkan yang seperti misalnya matriks ataupun fungsi itu harus ada rasa-rasa mesinnya. Seperti kemarin saya membuat modul ajar tentang komposisi fungsi ya Pak ya. Jadi saya di situ saya libatkan mesin-mesin yang ada di jurusan pemesinan. Mungkin dari nama-namanya, kemudian istilahnya begitu ya. Jadi itu juga yang akan disamakan ataupun di copy atau ATM oleh guru-guru yang non teknik. Amati, tiru, dan modifikasi. Iya, betul. Bukan ATM yang buat narik duit ya. Iya. Gitu Pak. Jadi terkait dengan tadi upaya untuk menselaraskan baik dari teknik dari non teknik. Misalkan mungkin kayak di SMK 4 itu kan ada kayak semacam kimia analis begitu ya. Tentu aja matematikanya juga kaitannya dengan kimia begitu. Ini menjadi sesuatu yang menarik ketika dikemas bersama-sama. Iya benar. Kemarin tuh kita punya pengalaman Pak. Jadi ketika mengembangkan modul ajar waktu itu tentang elemennya bilangan. Jadi kalau di kesehatan kebetulan sekretaris kami dari SMK 8 ya Pak ya. Kesehatan atau farmasi itu kan tentang dosis cairan yang untuk disuntik ya Pak ya. Jadi kalau kita bilangannya, kalau saya alat ukur untuk mengukur berapa diameter besi tersebut, kalau di dia itu cc untuk air yang disuntikkan. Gitu. Diinjeksi begitu diinjeksi, ya. Mungkin cairan atau larutan yang akan dimasukkan ke tubuh manusia begitu ya, karena terkait dengan ilmu kesehatan. Iya benar begitu. Pak. Ya kalau pengalaman Pak Irwan sendiri bagaimana? Apakah juga punya pengalaman yang sama dengan Bu Siti? Ya biasanya kan kami ini kalau misalnya kelompok itu ada KKG ya Pak ya. Jadi dia mengikut jurusan masing-masing. Nah dengan adanya KKG itu juga yang mana yang tidak termasuk terutama dalam pembuatan soal-soal ketika ada PAS gitu kan ataupun proyek. Biasanya kan ujiannya begitu ya. Dan bisa aja tukar-tukaran soal begitu ya Pak ya? Bisa juga. Seperti itu. Jadi, kalau masih sesuai gitu kan. Artinya masih sama-sama katakanlah jurusan yang sama begitu, kemudian materinya juga kurikulumnya sama, tentu saja begitu. Bisa aja tukar-tukaran telepon, Bu Siti bisa pinjam soalnya begitu. Terutama yang masih umum kayak kelas 10 ya, masih umum. Tapi kalau ada yang per jurusan itu memang kadang-kadang kami nggak belajar itu gitu kan. Terutama pembuatan soal juga sih. Jadi bisa digunakan satu untuk semua juga. Itu salah satu manfaat dari MGMP begitu ya. Karena kadang-kadang ada jurusan lain tuh kadang-kadang dia nggak ada gitu. Tapi kalau kita dengan mudah gitu untuk mendapatkan akses itu. Dan sepertinya juga MGMP Matematika ini salah satu MGMP yang cukup aktif di Kota Batam. Betul begitu Bu Siti? Alhamdulillah. Jangan-jangan karena ketuanya Bu Siti nih. Alhamdulillah berkat banyak bantuan dan sokongan dari luar ya Pak ya. Saya terus terang saya sangat terbantu sekali dengan koneksi yang saya miliki. Saya adalah alumni di Unrika ya. Jadi saya dapat bantuan banyak dari dosen-dosen Unrika yang menyemangati saya dalam hal mungkin membangun organisasi ini supaya berefek atau berimpas kepada semuanya gitu. Dan ini salah satu alumni yang berprestasi begitu sahabat Unrika. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya matematika ya, terkait dengan dunia seni juga beliau cukup aktif, berkompeten begitu. Pernah saya melihat sedang tampil di sebuah mall di Kota Batam begitu. Lagi nari ya Pak ya. Kebetulan saya kan ini guru penggerak Pak, guru penggerak angkatan 9. Jadi guru penggerak angkatan 9 ini saya juga salah satu penari tari persembahan. Kebetulan memang basic dari kecil memang suka menari dan matematika suka dari kecil. Jadi kedua-duanya itu beriringan Pak tumbuhnya di dalam diri saya. Matematika sambil menari. Saya ngajarin trigonometri Pak, pakai lagu trigonometri, disukain sama anak-anak sampai dengan detik ini. Boleh dijelaskan, boleh dinyanyikan biar sahabat Unrika juga ikut. Masih dong, ya. Jadi salah satunya kenapa saya sangat mudah tes untuk guru penggerak waktu itu saya menyanyikan lagu trigonometri. Jadi lagu trigonometri ini dari Agus Waluyo, mungkin boleh sahabat Unrika lihat dari YouTube ataupun dari Google, Agus Waluyo trigonometri. Itu ada lagu trigonometri yang sampai dengan detik ini saya kan ngajar dari 2017 ya Pak ya. Anak-anak kalau udah tamat pun jumpa sama saya ingetnya trigonometri, jadi dia nyanyi. Iya, jadi kesan yang saya berikan ke mereka dapat sampai dengan sekarang. Kalau sekedar rumus ya Pak ya, jangankan nunggu dia tamat, baru 1 bulan aja dia sudah lupa. Sedangkan ini anak yang udah tamat aja masih ingat dengan saya karena saya memberikan sesuatu rasa yang berbeda.
dengan sebuah lagu saya selipkan seninya di situ, anak-anak happy dan bahagia Pak. Jadi itu mungkin salah satu terobosan. Boleh referennya aja, refnya juga boleh, silakan dicoba biar sahabat Unrika juga bisa menikmati suara indahnya Bu Siti begitu. Agak malu Pak. Gak apa-apa, kan jiwa seninya keluar harus. Saya menari Pak, bukan menyanyi. Atau mungkin Pak Erlan mau mencoba menyanyikan lagu Trigonometri, refnya saja boleh? Bapak tahu nggak? Harus tanya dulu sama Bu Siti. Oh iya, pokoknya mungkin sahabat Unrika boleh langsung lihat setelah ini, setelah menonton video kita, langsung pantengin Agus Waluyo. Jangan lupa like and subscribe. Itu memang sangat menginspirasi, boleh dikatakan seluruh elemen di trigonometri bisa dikuasai anak dengan waktu 3 menit lagunya. Jadi hanya menghafal 3 menit lagu Pak, kita bisa menguasai beberapa bab yang ada di trigonometri. Sangat luar biasa. Cepat untuk bisa menangkap katakanlah sudut-sudut istimewa itu, misalkan sebagai contoh gitu ya Bu Siti ya. Benar. Oke. Kita kembali ke MGMP lagi. Nanti kalau misalnya kita diskusi terkait dengan lagu bisa 2 jam kita. Karena Bu Siti seru ini kalau diajak diskusi Pak Irwan ya. Siap. Nggak cukup nanti bisa 2 jam 3 jam kita baru closing gitu Bu Siti. Iya baik. Nah di MGMP ini sendiri kan punya program kerja, kemudian juga punya sebuah target ke depannya begitu. Kalau boleh disampaikan kepada sahabat Unrika terkait dengan target MGMP itu seperti apa? Kepada siswa juga punya target, kemudian kepada guru atau seperti apa? Silakan dijelaskan. Kalau untuk ke siswa sesuai dengan SKL-nya, maksudnya standar lulus SMK tingkat nasional itu kita ingin siswa ini meningkatkan literasi dan numerasinya Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan gurunya menambah profesionalitas sebagai guru, tentunya menambah inovasi dalam mengajar di kelas, menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan era zamannya, zaman now, Gen Z gitu ya. Jadi anak-anak juga dapat ilmu yang lebih, bukan hanya sekedar duduk diam memperhatikan guru, tapi dapat effortnya yang lebih gitu Pak. Jadi mudah-mudahan ini meningkatkan tingkat literasi sama numerasi. Iya, terkait dengan literasi dan juga numerasi kan memang sudah harus dikuasai karena ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, problem solving di kehidupan sehari-hari begitu Pak Irlan ya. Pak Irlan mungkin mau menambahkan terkait dengan target MGMP sendiri atau mungkin punya gambaran tersendiri, silakan. Ya, saya maunya juga sosialisasi daripada MGMP ini juga bukan hanya dikenal sebagai guru matematika saja, tapi memang ada manfaatnya betul di masyarakat. Contohnya dengan adanya kami kegiatan lomba-lomba gitu kan, sehingga orang lebih kenal gitu, kenal sama kita, kenal sama Unrika gitu kan. Dan kalau bisa ya memang tingkatnya nanti naik level ke tingkat Kepri gitu, bukan hanya di kota gitu, sehingga tambah meriah gitu, makin dikenal gitu. Kepri mewakili untuk bisa ajang nasional dan seterusnya begitu. Betul. Dulu pernah kami juga terkait dengan siswa SMK 1 yang kita bimbing sampai ke Thailand begitu. Jadi luar biasa prestasinya siswa Batam mewakili Kepri, mewakili Indonesia ke Thailand. Orang Batam sebenarnya hebat-hebat loh Pak Erlan. Gurunya juga hebat-hebat begitu ya. Betul. Nah terkait tadi target MGMP, kemudian Bu Siti juga menjelaskan terkait dengan literasi dan juga numerasi. Sebenarnya nih, kalau menurut pandangan dari Pak Erlan dan juga Bu Siti, kemampuan matematis siswa khususnya SMK di Batam seperti apa saat sekarang ini? Kalau di saya mungkin ada sedikit penurunan Pak setelah adanya COVID ya Pak ya. Nah makanya ketika kita sudah melewati masa krisis, kita berusaha bangkit. Jadi ketertinggalan 2-3 tahun itu coba kita sekarang sedang bebenahi diri dan kita bebenahi juga keadaan peserta didik kita yang sebetulnya notabene dasarnya, kemampuan dasarnya memang masih sangat minim Pak. Jadi sekarang kita kalau berbicara dengan anak SMK, boro-boro kita mau ngejelasin tentang trigonometri ya. Sedangkan perkalian, pembagian, tambah dan kurang itu masih sangat minim. Masih agak kerepotan begitu ya, sebagian siswa begitu. Iya, masih berpikir panjang, udah berpikir panjang salah lah pula. itu memang PR terbesar kita ya Pak ya. Jadi kita sekarang dituntut peserta didik harus memenuhi CP yang ada dengan tingkat yang begitu hebat ya Pak ya. Di satu sisi kita tahu bahwa keadaan kondisi peserta didik kita sudah tertinggal beberapa tahun, loss dari dunia pendidikan karena keadaan pandemi yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi mengejar ketertinggalan itu kita tak cukup berjalan Pak, kita harus berlari. Iya berlari mengejar ketertinggalan begitu. Untuk berlari
kitanya mungkin mampu Pak, kita yang dewasa. Anak-anak ini belum tentu mampu secara fisikis maupun secara mental ya Pak ya. Segala hal yang dia upayakan itulah yang sekarang kita saya sebagai guru juga bukan hanya tentang angka yang kita berikan, tapi memang apa ya terkait nilai-nilai juga yang harus ditanamkan begitu ya. Karakter juga yang kita tumbuh kembangkan gitu Pak, karena ya memang itulah berapa tahun pandemi memang sangat merosot sekali gitu ya kondisinya memang banyak yang perlu dibenahi begitu ya Pak Erlan. Nah kalau Pak Erlan sendiri bagaimana menyikapi kondisi kita mengharapkan yang artinya manual kalau zaman sekarang ini kan memang lambat, tapi kan sekarang nih ada sistem percepatan dengan adanya teknologi gitu kan, dan anak juga biasanya lebih masuk ke seperti itu. Kadang-kadang ya tadi Canva pun kadang mereka lebih ngerti gitu. Nah dengan adanya teknologi itulah mungkin lebih dipercepat itunya sistemnya gitu kan. Dan kita pun harus menjadi orang yang jadi latah gitu. Latah tuh jadi super cepat juga. Jadi kita harus memang benar-benar menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat gitu. Jadi harus menyesuaikan, menyesuaikan begitu Pak Erlan ya. Nah, Bu Siti juga Pak Erlan ini kan merupakan yang kita boleh menyampaikan bahwa guru-guru berprestasi di Batam begitu ya. Nah, kita juga punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih di sini. Boleh dong berbagi tipsnya agar menjadi guru yang nantinya bakal menjadi sosok yang menginspirasi, khususnya buat yang sekarang ini masih berstatus sebagai mahasiswa dan nantinya akan terjun menjadi guru. Boleh dibagi tipsnya, silakan Bu Siti. Dari saya dulu ya. Boleh. Saya cukup sangat senang dan sangat bangga bisa mewakili alma mater saya ya Pak ya. Jadi di sini sebetulnya kalau di kampus yang saya bahas ini adalah kampus Unrika ya. Kita di sini punya banyak yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini boleh turut aktif. Jadi turut aktif bergerak di dalam organisasi itu sendiri, mengembangkan diri sehingga memberikan efek yang baik juga terhadap diri kita. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah menyerah dengan apa yang kita impikan. Jadi kita itu bisa menjadi apa yang kita mau. Yang penting kita harus yakin dan kita harus komitmen dengan tujuan yang ingin kita capai. Itu sih dari saya. Selama Pak. Kuliah Bu Siti juga dulu aktif berorganisasi ya? Sangat Pak. Organisasi apa aja dulu? Saya dari semester 1 aja setelah ospek saya langsung masuk ke BEM. Selama 4-5 semester selanjutnya saya sebagai terakhir ya Pak ya, saya ketua senat di FK Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan selama 2 tahun, 2 kali periode ya Pak ya. Artinya organisasi ini memang sangat bermanfaat begitu ya. Jadi salah satu tipsnya adalah mahasiswa yang sedang berstatus sebagai mahasiswa nih aktiflah berorganisasi, salah satunya itu ya, karena digunakan nantinya. Iya, itu mengembangkan diri Pak. Jadi dengan kita mengembangkan diri kita, menambah relasi, tentunya ketika kita sudah ada di ruang lingkup pekerjaan, kita banyak terbantu dengan relasi yang kita miliki. Salah satunya saya dengan Pak Tubagus saat ini. Pak Tubagus ini adalah dosen saya yang sangat menginspirasi kami semua. Saling menginspirasi Bu Siti ya. Nah, Pak Erlan bagaimana, silakan berbagi tips kepada mahasiswa untuk menjadi guru prestasi. Saya menambahkan aja dari Bu Siti tadi, karena kalau saya karena sudah pengalaman mengajar guru-guru penggerak juga kan dua angkatan 8 sama angkatan 10 sebagai pengajar praktek. Jadi memang apa ilmu yang kita tahu itu mesti kita amalkan, kita gerakkan. Kalau tidak dia hanya di kepala. Nah, begitu dia terjadi dalam bentuk nyata, disitulah sebenarnya ilmunya. Dia bukan hanya di kepala, tapi ya tadi ilmu berbicara di depan orang, ilmu berhadapan dengan guru, ilmu berhadapan dengan murid. Itulah sebenarnya ilmunya, bukan hanya di atas kertas, tapi benar-benar ya suatu motivasi tersendiri ketika kita begini ya dunia nyatanya kadang tidak sesuai dengan teori. Nah, disitulah sebenarnya kita dapat pengalaman, kebahagiaan, dan disitulah juga bertambah juga kawan, bertambah juga mungkin ya money gitu. Harapannya dengan adanya banyak hal yang bisa dilakukan, tadi definisi dari ilmu sendiri kan ketika kita sudah bisa mengimplementasikan di lapangan, begitu ya, kita bisa mentransfer ilmu kita, mungkin melakukan diseminasi, kita sudah mendapatkan ilmu baru, kita berbagi sama teman-teman guru yang lain begitu. Nah, kalau tadi kan tips kepada mahasiswa nih, kalau sekarang kepada sahabat Unrika secara umum, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Bu Siti silakan. Baik, kalau dari saya sendiri mungkin jadilah pribadi yang produktif sejak dini. Jadi apapun yang bisa kita upayakan, banyak-banyaklah belajar
terkhususnya kepada para senior ya, banyak belajar karena pengalaman itu pasti mengajarkan segala hal. Nggak perlu kita merasakan, tapi dari pengalaman orang yang terdahulu tentunya itu akan menjadi masukan yang berarti dan berharga buat kita semua. Selanjutnya isilah sekarang ini kan kita lagi sering-seringnya sedikit-sedikit gadget ya Pak ya. Jadi bukalah sesuatu yang positif dari sebuah gadget. Kadang memang mungkin banyak yang pengen kita tonton yang tidak berarti, tapi buat apa membuang-buang waktu. Jadi banyak pelajarilah hal-hal yang positif yang mengembangkan diri kita. Itu sih untuk sahabat Unrika. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi update dan juga upgrade skill dan juga knowledge, wawasan begitu, itu akan selalu dilakukan ya, tidak memandang usia. Maksudnya setiap saat kita juga perlu penambahan informasi ilmu. Pak Erlan mungkin akan menambahkan terkait dengan pesan-pesan untuk sahabat Unrika. Untuk sahabat Unrika, berperan aktif lah. Nah, disitulah nanti kita akan mendapat sesuatu yang mungkin tidak dapat kita dapatkan ketika kita mempelajari hanya teori, begitu. Iya, artinya juga memang selama ini teman-teman khususnya pengurus di MGMP sudah banyak melakukan hal-hal yang punya satu tujuan mulia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Sebagai salah satu bentuknya adalah literasi numerasi pada siswa. Nah, ini menjadi sebuah tugas kita bersama sebenarnya untuk sama-sama bisa meningkatkan sumber daya numerasi manusia yang ada di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam begitu. Terakhir akan ada yang disampaikan Bu Siti dan juga Pak Erlan, mungkin menyapa teman-teman pengurus MGMP, guru-guru yang belum bergabung di MGMP dan lain sebagainya, boleh silakan. Baik, untuk seluruh pemirsa ataupun sahabat Unrika dan guru-guru matematika SMK Kota Batam, kita sama-sama berkolaborasi mewujudkan generasi emas Indonesia ya, 2045 ya Pak ya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan upaya yang terbaik, memberikan perubahan-perubahan kecil akan berdampak atau berefek yang besar untuk anak didik kita. Itu aja sih Pak. Oke, Pak Erlan, terakhir ada yang akan disampaikan silakan pada selagi teman-teman. itu kita mendapat dukungan daripada kepala sekolah, apalagi mendapat dukungan daripada dunia pendidikan, maka berbuatlah dan yakinlah serta percaya dirilah. Pasti ada manfaatnya buat kita semua. Dan dengan kita semua itulah kita merasakan semuanya itu bermanfaat buat kita, apa yang kita buat. Jadi itu saja. Yang sudah dilakukan, khususnya teman-teman MGMP yang sudah berjuang sampai dengan saat sekarang ini, itu adalah sesuatu hal yang mulia dan pasti menjadi sebuah manfaat begitu ya. Betul. Ada nilai kebermanfaatan baik itu kepada guru maupun kepada siswa pada umumnya. Baik, terima kasih sudah berkunjung ke Unrika TV. Semoga sehat-sehat semua, bisa diskusi lagi mungkin di lain kesempatan begitu untuk berbagi informasi dan juga tentu aja ini adalah sosok-sosok yang penuh inspirasi begitu. Sampai jumpa lagi dalam program acara Edu Kreatif. Saya Tubagus Pamungkas pamit undur. Salam Unrika TV.